Kali ini saya ngerasain dingin banget. Apakah kita lagi di Malang, di Dieng, atau lagi di Jogja? No, kita lagi ada di Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri kita punya spot view yang luar biasa cantik. Dan tentunya di sini agak dingin, kita lagi berasa di luar kota. Kita masih di Kabupaten Kediri. Nah, kira-kira kita ada di mana ya? Yuk, kita langsung cari tahu aja. Let's go! Pemirsa, kita akan langsung aja cari tahu sebenarnya kita lagi ada di mana sih di Kabupaten Kediri. Ternyata punya tempat yang luar biasa cantik banget. Langsung saja kita cari tahu. Halo ya, Kak. halo Mbak. Oke, saya sambil duduk ya Kak. Iya, ya, nggak apa-apa, duduk silakan. juga ya. Oke. Gimana? Kali ini saya dengan Kak siapa nih? Nama saya Reno. Oke, Kak Reno ya, selaku? Saya di sini General Manager. Oke, General Manager ya dengan Kak Reno ya. Nah Kak, dari tadi saya tuh di depan nih suasananya kan dingin banget ya, kayak berasa lagi di luar kota, kayak di Malang, kayak di Dieng gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita kan lagi ada di Kabupaten Kediri ya tepatnya. Nah, sebenarnya kita lagi ada di mana sih Kak? Kita sekarang ada di Hotel Bukit Daun Hotel and Resort. Jadi memang ini cukup di wilayah dataran tinggi ya, makanya lumayan suasananya juga lumayan dingin, sejuk dan sebagainya macam seperti itu. Oke, jadi kita ada di Bukit Daun Hotel and Resort ya. Betul. Ini untuk alamatnya sendiri kita ada di Jalan Argo Wilis nomor 777. 777 ya. Kita berarti ini kita ada di Semen. Ya, benar, Kecamatan Semen. Di Kecamatan Semen. Nah, ini pemirsa ternyata nggak perlu jauh-jauh. Ternyata kita nggak lagi di Malang, di Dieng, atau di mana aja. Kita ada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Semen. Nah, ini ada Bukit Daun Hotel and Resort. Ini luar biasa sekali. Ini saya dari depan gerbang masuk ini sudah view-nya, wah luar biasa sekali. Agak kelihatan Bali-Bali ya Mbak ya? Iya ya, kayak ada di, saya sebenarnya ada di mana ini gitu ya. Jadi memang Kediri itu kan punya warnanya sendiri Mbak. Jadi dulu ketika kita buat ini, itu cerita pertamanya adalah kita ingin menampilkan citra dari budaya Kediri sendiri. Kalau Mbak tahu, Kediri itu kan dulu bahkan bisa disebut dengan asal-muasalnya Bali. Jadi sebelum orang Bali di daerah situ, itu di Kediri dulu. Nah akhirnya nanti baru ke Bali. Makanya orang banyak sekali kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Bali. Mulai dari sejarah-sejarahnya, cerita-ceritanya itu kan sangat mirip. Makanya kita coba mulai dengan ini loh, bahwa Kediri itu ini juga punya warna dan punya corak sendiri. Nah, kalau Mbak lihat bangunan-bangunannya kan itu juga mirip ya dengan Gua Posarang. Nah, iya. itu kita juga mengangkat dari situ. Iya, jadi sebenarnya ini kalau kita bisa ngomong ini sangat berbeda ya konsepnya. Betul. Dari kebanyakan hotel yang ada di Kediri. Bener. Ya Kak ya. Nah ini sebenarnya kalau bisa dijelasin ke pemirsa, ini konsep dari Bukit Daun Hotel and Resort ini seperti apa sih? Silakan. Iya, jadi emang konsep awalnya kita ingin membuat sebuah resort ya. Kita melihat kok banyak banget sih hotel itu di kota dengan konsep yang building. Kita ingin ini menjadi sebuah titik balik, sebuah tempat wisata bahwa ayo orang bisa rekreasi loh dari kota ke sini seperti itu. Nah kebetulan karena kita memang backgroundnya seorang arsitek dan kita juga pemerhati budaya, jadi kita mulai dari situ, kira-kira Kediri ini apa sih yang jadi ciri khas kan begitu. Akhirnya kita ketemu, oh ternyata dengan sejarahnya benar-benar, bahkan kita kan pernah dulu menjadi kunci budayanya ini Jawa di Nusantara sempat. Nah itu yang kita angkat, dan juga yang kedua kita juga mengangkat nature-nya kita, alamnya kita. Jadi kita pengen yang bersifat tropis ini itu kita angkat dan kita olah sedemikian rupa. Jadi kita membuat bukan hanya hotel, bukan hanya resort, tapi kita membuat ekosistem di mana semua tumbuhan-tumbuhan ini bisa saling membuat kehidupan sendiri, Mbak. Nah, akhirnya itu diturunkanlah menjadi resort, kamar-kamar yang mengintegrasikan kultur dengan alamnya, seperti itu. Iya, nanti mungkin kita akan keliling juga ya, boleh? Kak ya, di Bukit Daun ini. Karena ini view-nya sangat sayang kalau tidak sampai ditunjukkan ke pemirsa semuanya ini. Nah, sebelum kita berkeliling nih Kak, sebagai General Manager ya di sini. Nah, ini sebenarnya apa bagian paling seru nih yang dari mengelola hotel ini sendiri? Oke, kita punya prinsip, kita itu kan kerja di bidang hospitality, di bidang keramah taman. Nah, hospitality-nya kita itu juga berbeda dengan hotel-hotel konsep building yang lainnya. Berbeda dengan yang di Surabaya, di Jakarta, dan sebagainya macam. Kita punya sendiri buku begitu namanya Local Hospitality.
Jadi keramah tamahan lokal. Sehingga yang menjadi menarik adalah bagaimana kita itu menjalankan sebuah organisasi, itu tapi base-nya adalah kearifan lokal. Jadi saya kalau sama mbak-mbaknya ini tidak ada strata bahwa saya lebih tinggi dan sebagainya macam. Ya kita kayak penduduk lokal aja, biasa. Kita musyawarah mufakat seperti itu. Kita tiap bulan kita juga ya berdiskusi, kita bancaan dan sebagainya macam. Saya kira pendekatan-pendekatan itu yang saya kira sangat seru. Nggak saya temukan tuh di organisasi-organisasi lainnya. Seperti itu. Sangat menarik ya ini ya, bahwa ini kekeluargaannya sangat-sangat Betul. kental gitu. Bener. Ya Kak ya. Oke, nah untuk pemirsa nih, kita harus spill dulu dong ya, kita kira-kira fasilitas apa saja sih yang dimiliki oleh Bukit Daun Hotel and Resort. Silakan, mungkin bisa dijelaskan fasilitasnya. Di sini yang pertama kita paling menarik ada kolam renang. Kolam renangnya kita juga mengangkat konsep alam, yang mana itu nanti ketika siang itu dia menyerap panas, dan kalau malam itu dia mengeluarkan panas karena materialnya batu-batu alam begitu. Didesain seperti itu, makanya orang kesini kalau renang di malam hari itu ketika yang di luar lain dingin, di sini tuh hangat. Makanya kita punya namanya kolam renang ini namanya Segara Warm Pool. Itu satu, karena hangat, warm. Iya, jadi nggak perlu khawatir ya kalau mau datang malam-malam buat berenang juga. Betul, ya? banyak banget kita kalau malam tuh malah orang berenang di sini, kayak ketenangan begitu. Itu satu. Yang kedua kita punya peringgitan lounge, peringgitan ini toko kopi seperti itu, dengan bangunannya ini bangunan tua Mbak, lebih dari 100 tahun. Jadi kita ambil dari rumah warga, kayak pendopo begitu, kita taruh di situ. Itu jadi keunikannya. Yang ketiga kita juga ada gym, meeting hall begitu, sama kita juga banyak, ya landscape-nya juga jadi salah satu fasilitas ya. Dan juga kita ini, itu tuh, biasanya kita ada setiap jam 4 nanti ada domba merino. Oh, Kita punya masker namanya goyang sama dompet. Oh, nanti mungkin kita bisa sambil melihat ya. Boleh kita coba ya, lagi tidur atau enggak ya. Jadi domba merino nanti bisa jalan-jalan begitu setiap jam 4 sampai jam 5 di kolam renang kita. Oh, Gitu. seru juga ya, berarti menarik sekali. Berarti ini juga sangat ramah untuk anak-anak yang datang ke sini ya. Bener banget. Ini banyak sekali ternyata fasilitas-fasilitas yang bisa kita cari tahu ya di Bukit Daun Hotel and Resort ini. Jadi abis ini kita langsung keliling aja. Boleh? Oke. Boleh? Oke. Langsung aja ya Kak ya. Oke, silakan Mbak. Oke, terima kasih Kak. Ini peringgitan Jadi lounge-nya ini ya, seperti ini adalah salah satu fasilitas yang Betul. dimiliki oleh Bukit Daun Hotel and Resort, yakni Benar. peringgitan. Ini peringgitan toko kopi. Biasanya kalau orang breakfast itu nanti biasanya di sini. Oh, di sini. Nah, jadi nanti kita banyak banget ada stall-stall mulai dari English, American sampai yang khas Indonesia Jawanya sendiri. Oke, ini sangat kental sekali tradisionalnya ya Kak ya. Bener. Silakan Mbak. Dan ini Ya, adalah ini peringgitan lounge-nya Mbak. Jadi peringgitan lounge ini kita punya 3 level. Level yang paling bawah indoor, yang ini tengah sampai yang atas di sana. Itu biasanya untuk venue-venue orang bisa gathering 20 orang dan sebagainya macam. oh Seperti gitu ya. Jadi ini untuk gathering, khusus gathering gitu ya, Benar. untuk yang atas ya. Iya. Jadi orang breakfast juga biasa di sini. Ini orang paling suka di sini nih, karena kan comfy banget ya. Nah ini yang saya bilang nih, ini bangunan sudah ratusan tahun Mbak. Cantik banget ya, Bagus tapi ini banget. otentik Etnik banget banget. gitu ya. Otentik, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuman ya perkuat strukturnya aja. Nah yang di sini memang produk kita paling terkenal ada Roselati. Roselati, khas sekali ya daerah Semen tuh Iya, daerah Semen kan Rosella banget Iya kan? betul Nah, sekali. jadi ya. kita buat Roselati, terus kita juga improve itu, diversifikasi produk. Jadi kita ada juga Rosella Coffee Tea. Nah, kan kalau Rosella biasanya teh, ini kita buat jadi kopi. Menarik sekali ya ini. Betul. Jadi juga sambil memberdayakan UMKM lokal. ya. Bener. Keren sekali ya ini sambil mengajak warga sekitar juga Iya. untuk berkontribusi ya. Bener. Oke. Nah ini kalau biasanya signature-nya di peringgitan ini apa sih Kak? Selain Roselati itu juga, kita punya ada beberapa makanan yang memang dari legendary food-nya Bukit Daun dari zaman dulu. Jadi ada mulai dari nasi goreng Bukit Daun, terus gurame bakar resep kampung, ayam goreng cabai, itu makanan-makanan keluarga yang dari dulu emang paling top. Nah, habis itu kita mulai improve lagi tuh. Di sini juga kita buat yang seperti itu tapi dalam bentuk rice ball. Gitu. Oh, jadi tetap mengikuti Bener. perkembangan ya Kak Betul. ya. Tapi Walaupun tetap kita- resepnya Iya, kita bawa yang lama ke yang baru. Gitu. Jadi ini tempatnya sangat-sangat nyaman sekali pemirsa. Jadi ada pilihan mau yang indoor atau ini outdoor juga ada, ini dengan pemandangan yang cantik juga, dengan angin sepoi-sepoinya ya Bener. Kak ya. Ini jadi
mungkin agak berasa nggak di Kediri karena dinginnya beda ya ini kalau kita lagi ada di Semen ini. Nah, oke, ini mungkin ada yang menarik lain yang bisa kita kulik dari Peringgitan ini, Kak? Saya kira itu sih memang yang dijual paling luar biasa itu adalah soal experience-nya, bagaimana customer kesini itu merasakan kehangatan yang benar-benar warm banget. Kan ini nggak semua resto itu bisa memberikan suasana seperti itu. Iya, betul. Ini sangat serasa di rumah seperti itu ya vibe-nya ya. Oke. Kayak di rumah nenek gitu Mbak ya di desa ya. Betul sekali. Nah, oke, Kak Reno, ini habis ini kita mau kemana lagi setelah ke Peringgitan? Kita mau ke kolam renang? Oke, kita kolam renang dulu. Kita coba lihat gitu ya nanti di sana. Langsung aja kita ke sana. Silakan, Kak. Ya. Ya ini Mbak, kolam renangnya. Ini view-nya sangat-sangat cantik ya kalau kita lihat dari sini pemirsa. Lihat di belakang ini luar biasa, ini ada poolnya. Ini salah satu fasilitas favorit ya Kak ya? Betul. Memang ini terkenal banget kalau misalkan orang sunrise sama orang sunset. Kalau sunset kan nanti di sana baratnya. Kalau sunrise kan nanti di sana timurnya. Jadi kita tuh ramai banget kalau lagi pagi jam 6 gitu orang pada kesini. Terus nanti kita habis ini jam 4, jam 5 nanti juga orang kesini. Rame-ramenya ya jam banget. segitu gitu. Rame Nah, banget. ini untuk kolam renangnya sendiri ini sebenarnya kalau warga Kediri mungkin pasti sih sudah tahu ya kalau kita bisa datang masuk untuk berenang di Bukit Daun ini. Nah, tapi mungkin ada juga masih ada yang belum tahu nih. Mungkin bisa dijelasin untuk konsepnya seperti apa sih untuk datang berenang doang ke Bukit Daun ini? Iya, memang agak unik ya, nggak semua hotel menyediakan kolam renangnya juga untuk publik. Cuman untuk Bukit Daun ini kita menyediakan untuk publik. Nah, untuk teman-teman yang memang mau berenang ke Bukit Daun, bisa hanya dengan harga 25.000 Mbak. 25.000 bisa renang plus dapat soft drink lagi. Menarik sekali ya berarti. Menarik banget. Terus habis itu nggak cuma bisa berenang, nanti kita biasanya di sini banyak banget ada aktivasi-aktivasi ruang. Kita suka bekerja sama dengan UMKM lokal, terus dengan teman-teman entertainment juga. Kan di sini beberapa kali ada party Mbak. Oh, bisa juga dipakai party berarti ya? Iya, jadi dulu ada DJ party. Nanti juga Halloween tanggal 26. Teman-teman kalau mau ikut juga dengan harga segitu teman-teman bisa ikut di sini DJ party. Jadi nanti kita datang panggilkan DJ begitu, jadi nanti teman-teman party di sini. Oh, menarik ya ini itu berarti. Menarik banget itu. Pemirsa bisa langsung datang aja ke Bukit Daun. Nanti akan ada banyak sekali ya selain saat Halloween berarti pasti ada dong event-event selanjutnya seperti itu ya Kak ya. Betul. Next kita akan ada Kids Activity Club. Habis itu besok nanti tiap minggu kita akan ada stall-stall gitu. Dari UMKM yang mau nail art, yang mau ini, yang mau ada aktivitas-aktivitas apa, nanti di sini juga banyak banget. Berarti seru banget ya, banyak sekali kegiatan yang bisa kita dapatkan nih di Bukit Daun ini sendiri. Nah Kak, untuk kalau kita bisa lihat ya, ini kan tempatnya sangat-sangat luas ya. Nah mungkin ada nih yang pengen bikin acara gitu, mungkin entah itu engagement atau wedding, intimate wedding, apakah bisa dipakai juga di Bisa, sini? biasanya kita wedding sih yang paling kenceng tuh di sini Mbak. Karena kan memang bagus banget ya ininya ya, frame-nya bagus banget lah. Kalau itu biasanya kita start di harga 15 juta untuk wedding. Nah untuk catering-catering kita banyak banget Mbak paket-paketnya. Ada yang untuk corporate, ada yang untuk arisan, ada yang untuk reuni. Nah itu rata-rata juga per pax mulai dari 100.000 sudah bisa dapat makan, buffet, dan juga dapat venue-nya di sini. Wow, berarti udah lengkap banget Udah ya lengkap dengan banget. harga yang terjangkau ya Terjangkau Kak ya sebenarnya ya. Iya. Iya, dapetin semua fasilitas ini dengan harga segitu ini sangat-sangat worth it sekali gitu ya. Bener banget. Nah ini biasanya kalau di daerah pool ini sendiri ya, favoritnya biasanya untuk acara apa Kak? Satu yang pasti wedding sih Mbak. Wedding ya? Wedding, habis itu terus orang-orang gathering ini
reuni-reuni seperti itu. Oh, lebih sukanya di daerah pool ini ya? Iya, di sini nih. Ini ya? Ini spot yang paling suka orang-orang, apalagi arisan, ibu-ibu arisan itu biasanya ngadain meja begitu, terus foto, tiktokan. Apalagi kan ini estetik banget ya untuk Iya, tiktokan betul, ya. betul Nah, sekali. mereka favoritnya di situ, Mbak. Hampir semua sisi di Bukit Daun ini Benar. sangat instagramable sekali ya. Jadi di mana aja tempatnya pemirsa bisa nih untuk foto-foto, untuk bikin challenge TikTok gitu ya. Betul. Sangat menarik. Nah, oke. Nah, ini berarti kita nanti akan lihat si domba-domba, apa Kak namanya tadi Si Kak? goyang sama si dompet. Si goyang sama si dompet ya. Nanti berarti ada di daerah sini ya Kak ya. Iya. Kita lihatnya. Oke, kalau gitu nanti kita akan lihat si goyang dan si dompet ya. Tapi setelah yang berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih di program Ngobrol Pagi dan ini kita masih ada di daerah Pool ya ini Kak ya. Benar. Di wilayah di mana nanti kita akan kedatangan ya si goyang dan si dombret. Ini dua domba yang lucu-lucu ya. Apakah kita bisa langsung panggil aja? Boleh? Oke, please welcome si goyang dan si dombret. Halo, oke ini dua ya. Iya, yang Ini yang namanya mana ini? dompet. Yang ini dombret. Yang ini goyang ya? Yang ini goyang. Oke. Jadi ini jenisnya domba merino, Mbak. Domba merino ya. Kalau di Eropa domba merino ini biasanya punyanya raja-raja. Nah, tapi di sini kita jadiin teman. Kita jadiin teman. Nah ini berarti ini mereka keluarnya di jam Di jam 4 sampai jam 5 sore. setiap hari. Setiap hari di sini, lalu biasanya ke kamar-kamar juga dikelilingin gitu. Jalan-jalan juga ya. Memang aktivitas wajibnya itu Mbak harus jogging tiap sore dia. Oh, Biar sehat. jam 4 jam 5 itu Benar. ya. Nah ini mungkin kesukaan anak-anak kecil gitu ya. Iya, karena domba merino ini salah satu jenis domba yang memang paling jinak dan sangat friendly sama manusia. Kalau domba-domba lainnya mungkin masih bisa nyeruduk ya Mbak. Tapi kalau ini Enggak ya, mereka temenan ya sama manusia-manusia ya. Kamu mau kemana? Ya kayaknya dia mau jalan-jalan sekali ya. Ini berarti tadi si goyang. ya. Oke. yang laki-laki, yang ini dompet, yang perempuan. Oke, lucu sekali ya. Ini dua ini mau kemana? Hey. Ini berarti mereka juga bolehkah atau kalau ada pengunjung yang pengen foto-foto mungkin gitu ya, boleh juga Boleh ya. banget. Nanti biasanya kita juga ada feeding ya. Iya. Jadi nanti teman-teman anak-anak begitu yang mau ngasih makan juga kita kasih makan. Gitu. Jadi untuk mereka ini eventnya khusus jalan-jalan di sore hari itu aja ya Kak ya? Bahkan kadang ada anak kecil yang sampai naikin ya Mbak ya, Mas sampai ya? naikin juga. Saking gemesnya itu anak-anak. Tapi nggak apa-apa ya dinaikin juga kalau anak kecil ya, tapi ya. Kalau saya mungkin ya Mbak ya. Jangan ya. Oke. Ini mereka berarti kelilingnya di pool ini ya Kak ya? Iya, di pool ini setiap sore. Lucu sekali, ini berarti yang dinanti-nanti, yang paling dinanti-nanti ya. Sama para pengunjung ini. Ini apakah mereka ingin segera jalan-jalan? Hai. Ini kayaknya mereka ingin jalan-jalan sekali ya, sudah menarik-menarik masnya ini. Saya mau jalan-jalan gitu. Oke, mungkin kita bisa lihat juga mereka nanti waktu keliling ya Kak ya.
Oke, nggak apa-apa Kak, ikutin aja jalan. Silakan si goyang dan si dompet. Bye-bye. Dadah. Nah pemirsa, mungkin Anda ingin mengikuti si goyang dan si dompet jalan-jalan dulu sedikit sebentar keliling pool ini. Kita langsung aja lihat mereka jalan-jalan ya. Ya, kita tadi udah ketemu sama si goyang dan si dompet yang lucu itu ya Kak ya. Dan sekarang kita sedang menuju ke Deluxe Garden. Deluxe Garden. Jadi kita nanti akan mengunjungi beberapa jenis room yang ada di sini ya berarti. Oke, jadi kita ke Deluxe Garden dulu. Ini Deluxe Garden, Mbak. Oke, kita langsung silakan, masuk, Mbak. silahkan. Oke. Ini Deluxe Garden ini. Deluxe Garden ya. Ini jadi di depannya sebelum masuk ke kamarnya ini Ada kita gazebo-nya. sudah dapat gazebo ya Kak ya. Memang sesuai konsepnya, namanya Deluxe Garden. Memang kamarnya lebih luas dan juga memang didominasi oleh taman-taman begitu, Mbak. Di dalam juga nanti ada. Ada juga ya tamannya. Jadi kita langsung aja masuk. Boleh, silakan. Oke. Silakan, Mbak. Ya, kita ini udah ada di dalam ya dari Betul. Deluxe Garden. Garden. Deluxe Garden. Oke, kita sambil duduk ini, kita sambil ngobrolin fasilitas apa saja sih yang bakal didapetin tamu nih kalau masuk ke Deluxe Garden ini. Jadi Deluxe Garden ini memang konsepnya sesuai sama namanya ya, Mbak. Garden tadi itu memang kita mengoptimalkan ruang-ruang taman dalam kamarnya. Jadi view-nya ini juga bagus. Dilihat yang tadi juga ada gazebo-nya. Nah, ini memang untuk keluarga-keluarga yang notabene ingin kamar yang luas sehingga punya anak-anak bisa bermain, bisa dan sebagainya macam, itu memang sangat cocok. Di Betul. kamar di Deluxe Garden dengan harga 900.000 per malam. 900.000 aja ya, tapi view dan lokasinya sangat-sangat Betul, worth it sekali ya. benar. Oke. Dan ini kan paling dekat sama kolam renang. Iya, betul. Iya. Iya, jadi kalau anak-anaknya di dalam bosen main, pengen berenang Langsung bisa bisa ke kolam langsung renang. deket ya. Betul. Iya. Nah ini berarti dapatnya apa aja nih Kak? Ketika kita masuk kita akan include apa aja? Jadi satu yang pasti breakfast. Untuk breakfast itu untuk 2 orang, nanti di peringkitan seperti itu. Lalu free pool, free gym untuk fasilitas-fasilitas ini. Kalau yang di sini ya, saya kira normatif ya Mbak. Pasti ada minibar seperti itu, lalu amenities, semua kamar mandi. Saya kira sudah dipersiapkan dengan baik sesuai dengan standar hotel. Jadi nggak perlu khawatir kalau nanti di hotel, aduh kurang sabun, kurang ini, apa. Saya kira itu semua sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi aman ya, misal bawa badan aja lah, Aman datang banget. aja gitu ya. TV-nya juga udah smart TV, bisa Netflix semua, macam-macam deh. Kayaknya itu yang paling dicari ya kalau Bener. lagi nginep di hotel tuh pasti pengen deh Netflixan gitu sambil santai-santai gitu ya Kak Iya. ya. Nah ini kalau saya lihat ini di sebelah sana ini juga ada view gardennya. Nah ini apa Kak? Teras atau apa? Ini sebenarnya? balkon, ini orientasinya ke arah Gunung Klotok ini. Gunung Klotok Ini ya. Gunung Klotok ini, Mbak. Jadi bisa melihat siluet Gunung Klotok yang paling bagus ketika sunset. Sunset ya berarti. Betul. Jadi sunset di sini memang suasananya benar-benar warm banget, benar-benar oranye begitu semua sky-nya itu nanti. Wah ini jadi sangat-sangat direkomendasikan ini untuk pecinta sunset ya. Betul. Cantik banget di sini. Jadi mungkin nanti juga pemirsa akan ditunjukkan ya bagian balkonnya ini seperti apa, dan pemirsa Anda benar-benar bisa ngelihat suasana seperti asri sekali seperti itu ya Kak ya. Iya, benar banget. Ini pasti yang dicari biasanya kalau mungkin biasanya di kota gitu kan kita lihatnya motor, gedung gitu ya. Ini pasti sangat-sangat menyegarkan Iya, mata pasti sekali. beda banget lah Iya. kalau di antara yang di kota seperti itu. Dan ini emang konsepnya kan resort ya. Iya. Jadi pastinya akan
sangat-sangat menghangatkan hati dan tentunya menyegarkan mata dengan Betul. banyaknya hijau-hijau yang kita lihat ya kalau di sini. Nah, pemirsa mungkin nanti akan ditunjukkan juga balkon dari kamar Deluxe Garden. Garden ini sendiri. Oke. Iya, jadi ini adalah balkon dari Deluxe Garden. Ini sendiri dan kita bisa langsung melihat ya, ini cantik sekali sebenarnya. Ini benar-benar menyejukkan mata ya ini melihatnya, dan ini benar-benar seperti yang dikatakan Kak Reno tadi bahwa sunsetnya udah mulai kelihatan. Udah ya mulai Kak? kelihatan ya Mbak Iya. dari sana. Dan ya cantik sekali ya. Jadi sebenarnya. dapat Gunung Klotoknya juga ada. Di sini juga ada kan Sungai Kali Putih kita nyebutnya dulu. Karena warnanya dulu putih, mengandung mineral tinggi seperti itu. Jadi kita bisa dapat banyak view kalau apalagi kalau sungainya lagi ada isinya ya. Jadi Betul. air, gunung, semuanya Lengkap semua. dapat ya. Oke, jadi habis ini kita akan lanjut ke Kita akan ke kamar yang paling orang suka. orang Jadi suka ini ya. best sellernya di Bukit Daun, namanya Romantic. Oke, kita langsung ke sana? Boleh kita ke sana? Oke, let's go. Kita akan menuju ke kamar Romantic. romantik. Ini adalah favoritnya ya. Iya. Dan Kalau- sesuai namanya, Romantic memang desainnya itu didesain dengan sangat romantis, Mbak. Oke. Jadi banyak orang honeymoon tuh ke sini. Pilihannya di sini Iya. ya. Kita ini cuma ada 8 kamar eksklusif kalau ini. 8 aja ya. Mm-mm. Kita akan masuk ke salah satunya ya. Betul. Ya, ini kita udah ada di dalam room Romantic. tipe romantik ya. Jadi ini juga cukup luas ya untuk 2 orang dan tidak mungkin kalau keluarga ini apakah juga direkomendasikan Kak? Bisa, ini juga sangat direkomendasikan. Jadi kamar ini tuh seluas 52 meter persegi. Itu cukup luas. Nah, mungkin bisa kalau misalkan teman-teman yang kesini mau bawa anaknya dan sebagainya macam, kita juga menyediakan extra bed. Biasanya banyak juga orang Mbak kesini berempat, berlima. Oh. Jadi yang 2 di sini, yang 3 extra bed begitu. Tinggal nambah ya, gampang Iya. bisa juga. Nah, kalau di romantik ini berarti kita dapatnya apa aja Kak? Oke, kalau romantik yang pasti selalu dapat view. Ini yang paling, menurut saya paling luar biasa sih ini. View-nya Gunung Klotok juga, ada beberapa pegunungan, lalu tumbuhan-tumbuhannya benar-benar variatif banget ya Mbak. Jadi ada Kamboja, ada Palang Putri, ada Lee Kuan Yew, ada Trembesi. Jadi kayak seolah-olah seluruh alam tuh Ada di frame sini ini, ya. gitu. Nah, terus yang menarik dari romantik ini juga bisa candlelight dinner. Jadi kita ada paket honeymoon di 1 juta, itu sudah kamar ini plus dapat candlelight dinner. Candlelight dinnernya nanti ditata di balkon itu. Waduh, cantik banget berarti Cantik ya. banget itu. View-nya dapat di sini juga, candlelight dinner. Wah, pasti ini sangat-sangat direkomendasikan ya. Benar. Apalagi untuk pemirsa-pemirsa yang mungkin baru saja melaksanakan pernikahan atau mungkin lagi nge-planning pernikahan, bisa juga venue-nya pakai di Bukit Daun ya Kak ya. Iya, Ada benar. banyak sekali pilihan venue yang bisa dipilih, mulai dari biasanya berapa Kak rata-rata tamunya untuk Kalau wedding? misalkan yang di pool atau di cafe Godong atau itu bisa sekitar 100 orang sampai 150 orang.
Nah, nanti kita juga ada untuk paket-paket gathering ataupun wedding yang lebih kecil seperti akad dan sebagainya macam. Itu ada di Akasia Mahoni, itu sekitar 80 orangan. Ada juga kita pendopo lawas, Mbak. Wah, Saya hampir yang lupa gimana itu, tadi. Kak? Pendopo lawas itu sama kayak Pringgitan, tetapi di wilayah lain dari hotel ini, di sisi yang sampingnya situ, itu nanti biasanya orang banyak siraman di sana. Oh, siraman ya. Siraman, engagement tuh malah di situ yang ingin intimate seperti itu malah suka di sana. Terus kalau mau yang benar-benar mega banget sampai 400 orang, 500 orang itu bisa di Gaharu atau Cendana. Kalau mau lebih lagi mau 1.000, 5.000 orang kita juga ada Taman Daun. Oke, jadi bisa semuanya ya Kak ya, Bisa, di-handle, bisa bisa semua. digelar di Bukit Daun ya. Nah ini kalau biasanya berarti ada dong pasti yang langsung milih, oke saya mau wedding di sini sekalian saya mau pakai paket honeymoonnya di sini juga, itu biasanya banyak juga nggak Kak? Banyak, jadi paket weddingnya kita yang mulai dari start 15 juta itu sampai 19 juta itu tuh sudah termasuk test food, lalu juga kamar ini untuk pengantinnya ada candlelight dinner, semuanya udah masuk jadi paket jadi satu. Oke, jadi sebenarnya ternyata kalau di Bukit Daun ini banyak ya, selain room dan juga pool yang mungkin sangat-sangat terkenal ya, dapat ada juga candlelight dinner dan juga seperti tadi ya pertunjukan dari domba-domba tadi. Kalau candlelight dinner itu kalau nggak masuk paket gitu ya Kak, itu apakah bisa juga pemirsa? Bisa banget. Jadi teman-teman bisa pilih antara di pool juga atau di Pringgitan Lounge tadi. Itu per orangnya 150.000 Mbak. Jadi cukup murah, 150.000 itu sudah dapat appetizer, terus main course sama dessertnya sama beverage-nya itu sudah lengkap. Cuma mulai dari 150.000 150.000 aja ya. Standarnya juga standar chef kan yang pasti. Iya pasti ya. Nah ini bisa direkomendasikan ya mungkin untuk event-event mungkin lagi anniversary atau mungkin kalau deket-deket mungkin ada nanti Valentine gitu. Betul. Ya. Atau mungkin New Year. Iya, ini Juga kamar yang banyak. paling selalu dicari nih kalau New Year. Nah ini cuma berapa Kak tadi? 800.000. Romantic ini 800.000. 800.000 dengan 8 kamar aja ya berarti? 8 kamar aja. Berarti limited sekali, jadi untuk mungkin pemirsa yang nge-planning nih untuk tahun baruannya di Kediri bisa pilih di Bukit Daun karena banyak sekali pilihannya. Udah dapat room ini nanti juga bisa candlelight dinner dengan pasangan seperti itu ya Kak. Pasti sangat-sangat romantis sekali. Iya. Nah, kalau untuk setelah ini kita apakah juga akan ke room terakhir yang akan kita kunjungi? Kita akan ke room yang umum orang pilih. Jadi namanya standar, Mbak. Standar ya. Tapi standar itu juga sangat menarik karena agak ada kultur-kultur Jawanya di sana. Lebih mengangkat kultur Kalau ini kan Jawa. agak modern ya. Iya. Walaupun ini kain tenun, Mbak. Oh, ini apakah asli Kediri juga? Iya, kain tenun bandar itu. Tahu? Waduh, pemirsa ini juga ternyata punya UMKM ya. Betul. UMKM Kediri ini adalah Tenun Bandar Kidul. Ini berarti luar biasa sekali ya. Kerjasama antara Bukit Daun Kolaborasinya dengan juga sangat kencang di situ. Iya, keren sekali ini. Jadi untuk yang mungkin luar-luar Kediri, dari luar Kediri ini bisa juga nih melihat budaya Kediri ada di interiornya yang ada di Bukit Daun. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ke room terakhir standar ya. Oke, let's go. Oh ya, sebelum itu Mirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk melanjutkan perjalanan kita ke room standar. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang berikut ini. Silakan, Mbak. Iya, ini adalah tipe Kamar standar. Oke, silakan Kak. Kalau kamar standar ini kamar yang paling umum biasanya orang cari karena harganya juga tidak terlalu mahal, di harga 600.000 Mbak per malam. 600.000 aja udah dapat Betul. fasilitas yang cantik sekali ya. Ini etnik-etnik Jawanya kental sekali Kak ya. Iya. Jadi memang kayu-kayunya ini semua memang orisinal dari zaman dulu, Mbak. Tapi dibalutnya kan udah agak modern ya. Iya. Sudah dapat breakfast juga.
Jadi lengkap seperti itu. Lengkap. Kamar mandinya juga sangat clean, estetik kalau dibandingkan dengan yang lain. Dia memang lebih compact ya Mbak ininya, desainnya seperti itu. Walaupun tipe standar tapi sangat-sangat cantik Betul. sekali juga ya. Nggak kalah dengan kamar-kamar Kamar-kamar lainnya yang juga. lain. Hanya dengan 600.000 pemirsa sudah bisa dapatkan room tipe standar ini. Kita langsung lanjut ke kamar yang terakhir Kak, Boleh, berarti? kita kamar terakhir ke family suite yang paling besar. Family suite. Oke, let's go. Oke. Ya, ini kita akan ke kamar family tipe suite. family suite. Jadi ini untuk keluarga-keluarga yang pengen datang bisa banget ya. Betul. Ini salah satu kamar kita yang paling besar, Paling besar. berisi 4 orang Mbak. 4 orang ya. Oke. Bisa langsung masuk ya. Boleh, silakan. Dan setelah masuk ke tipe apa tadi Kak? Family suite. Family suite ini kita sudah dapat ruang tamu, Iya. ruang makan, kamar tidur dan juga kamar mandi. Betul. Jadi Iya. karena emang konsepnya family, bisa berempat, kita pengen desain kamar ini tuh jadi kayak rumah. Beneran rumah. Jadi ada kitchenette-nya, ada ruang tamunya, ada ruang makannya, ruang bersantainya di luar, terus kamar tidurnya juga kayak bener-bener rumah. Iya, berasa di rumah nenek ya tadi kalau kata Kak Reno ya. Nah, terus juga kamar mandinya juga. Nah, ini juga ada bathtub yang dimodifikasi ya. Ada showernya. Kita berasa kayak di Bali gitu kan Mbak ininya. Iya, ini juga enak nih untuk berendam rame-rame ya. Betul, apalagi anak-anak pasti suka ya Iya. main-main air begitu. Dan jadi ini adalah yang terluas ya. Iya. Jadi sangat direkomendasikan untuk keluarga. Betul. Nah, pemirsa mungkin Anda penasaran ya. Ini sangat-sangat nuansa Jawanya kental sekali. Dengan lighting yang cukup menarik, remang-remang ya. Warming Jadi banget ya. hangat sekali suasananya, seperti sedang berkunjung ke rumah-rumah masa lalu yang sangat-sangat hangat, kental dengan kekeluargaannya seperti itu ya Kak ya. Ini juga kita dapat ini ya, teras juga, bisa duduk-duduk. View-nya juga air sungainya. Iya, aduh ini kalau dengar suara-suara air sungai mengalir ini sangat-sangat hangat, sangat-sangat menyejukkan hati. Betul. Gitu ya Kak ya. Iya, ini view-nya juga benar-benar, wah ini pemirsa kalau Anda bisa melihat langsung ini sebenarnya view-nya cantik sekali pemirsa. Nanti mungkin akan ditunjukkan juga ya. Nanti bisa ditunjukkan view yang kita dapat kalau kita pilih di Family suite. family suite Untuk ini. family suite ini harganya di 1,4, 1.400.000 per malam, yaitu sudah ada breakfast untuk 4 orang dan juga fasilitas-fasilitas tadi. Iya, jadi sudah dapat semuanya kayak mungkin yang tadi Kakak sebutkan kayak gym, Betul. pool itu juga Gym, udah pool semua sudah dapat termasuk ya. di sini. Jadi sangat-sangat direkomendasikan pemirsa, dengan hanya 1,4 juta bisa sudah dapat semua ini dan juga fasilitas yang ada di Bukit Daun Hotel and Resort ini. Betul. Oke. Ya Kak Reno, jadi ini pemirsa perlu ketahui juga bahwa view yang sekarang pemirsa lihat ini ada di depan dari tipe Family suite. family suite tadi ya pemirsa. Lihat secantik apa. Kalau Anda memilih tipe family suite ini sangat-sangat luar biasa, indah sekali ya. Apalagi Betul. ini ditemani sama sunset juga ya di belakang gitu. Nah, kalau kita ngulik lagi nih Kak, tadi setelah kita berkeliling di Bukit Daun Hotel and Resort ini ya, ini sebenarnya favorit yang harus Kakak sampaikan ke pemirsa. Kenapa sih harus milih ini sebagai pilihan menginap kalau lagi di Kabupaten Kediri ini?
Sederhana Mbak, mungkin memori ya. Bukit Daun kan sudah 19 tahun berdiri. Dan kita sedang tahap renovasi untuk jadi lebih baik lagi dengan konsep yang baru. Dari 19 tahun itu, waktu saya masih kecil sampai sekarang, itu banyak sekali orang-orang cerita tentang memori ada di sini. Ternyata sebagus apapun hotelnya, kalau tidak ada orang-orangnya, tidak ada memorinya, buat mereka itu tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata di sini mereka banyak cerita, aduh saya ternyata main di situ, main di sini, main di bawah pohon tumbes ini dan sebagainya macam. Itu yang ternyata membuat mereka yang sampai sekarang saya masih dapat SMS, dapat WA dari orang ya karena itu. Aduh mas saya dulu renang di situ loh, kok masih ada ya 19 tahun masih sampai sekarang. Itu sih yang jadi buat hati saya, kayaknya kita perlu deh menekankan terhadap ini. Nggak semuanya harus tentang uang, nggak semuanya harus tentang infrastrukturnya bagus, tapi ya dengan infrastruktur yang membantu ini membuat orang kayaknya membuat memori. Kita dulu cuman punya mimpi bahwa masa sih kita bisa bikin hotel di tempat yang dulu katanya orang bilang ini tuh tempat buang jin Mbak, zaman dulu. Orang nggak ada yang mau tuh di sini, orang mengira ini, tapi dari titik itu kita bisa lihat bahwa ternyata bisa ya kita ya. Kita pengen buat kontribusi juga buat teman-teman sekitar, buat Kediri. Kalau bisa ya buat Indonesia juga. Kita doakan pokoknya yang terbaik ya. Benar. Semoga planning ke depannya, salah satunya kan renovasi, sedang renovasi ya. Ini semoga cepat segera selesai dan pastinya planning Kak Reno dan juga tim ini bisa terlaksana semuanya gitu ya. Nah, sebelumnya kita tadi belum di-spill-kan nih untuk mungkin Instagram atau website atau informasi-informasi yang kita cari ini kita bisa dapat di mana aja untuk Bukit Daun ini. Jadi kalau teman-teman memang mau ingin membuat memori lagi di Bukit Daun Hotel, teman-teman bisa hubungin di Instagram kita @bukitdaunhotel ataupun juga bisa di TikTok kita Mbak. Bukit Daun Hotel and Resort. Kita sangat aktif banget di TikTok, kadang ngasih giveaway, kadang bikin game sebagai macam. Jadi teman-teman harus follow deh. Siapa tahu juga kebagian. Oke, jadi Instagram ada, TikTok juga ada ya. Kalau untuk website sendiri apakah? Website kita dulu sempat ada, cuma sekarang masih dalam proses renovasi Mbak. Oh gitu. Nah, kalau pemirsa ini mungkin yang ada di luar kota ya, juga bisa ya pesan secara online Bisa. di... Kita tersedia di Traveloka, di Agoda, di Booking.com, semua kita ada. Semua ada, jadi pemirsa sangat-sangat mudah bisa langsung mengunjungi ke website-website tersebut ya untuk bisa booking hotel di Bukit Daun ini. Nah kalau misalkan kita udah di Kediri nih, terus waktu di Kediri baru kepikiran nih, aku mau nginep deh di Bukit Daun gitu, kita juga bisa langsung ya Kak ya? Bisa langsung, bisa walk in langsung. Nanti kita biasanya malah ada harga-harga diskon Mbak. Kalau walk in ya? Kalau walk in, kalau langsung ke sini, Wah, biasanya menarik. diskon 10%. Kalau misalkan follow IG kita dan sebagainya macam. Iya. Nah, berarti kalau mungkin selain promo walk in tadi ya, nah kalau kita mau cek-cek promo-promo yang sedang diadakan oleh Bukit Daun atau mungkin event-event ya yang Iya. akan digelar di Bukit Daun seperti yang kata kakak tadi ya, yang Halloween ya, Halloween DJ party itu. Nah, itu kita bisa ceknya event-eventnya di mana aja. Yang pasti di Instagram kita, yang kedua pasti di TikTok. Nah, pasti di sana. Jadi pemirsa harus langsung follow ya Betul. Instagram dan juga TikToknya supaya nggak ketinggalan nih promo-promo dan juga event-event menarik yang tentunya akan dilaksanakan di Bukit Daun. Nah, juga nggak terakhir Deng, sebentar saya masih ada pertanyaan lagi. Nah, mungkin untuk pemirsa nih yang ingin booking event di sini, pengen arisan atau mungkin wedding atau engagement dan lain-lain ya, seperti yang tadi kakak sebutkan. Nah, ini kita berarti bisa kontak atau kemana atau kita harus datang ke sini? Bisa langsung kontak kembali lagi ke IG sama TikTok karena kita memang adaptasi banget sama teknologi. Jadi kita bener-bener onnya di situ banget, Mbak. Jadi teman-teman kalau DM ataupun ya DM TikTok ataupun DM IG, kita pasti nggak ada 5 menit langsung kita jawab. Sangat-sangat fast respon ya. Ini yang dibutuhkan oleh para Gen Z yang Betul. agak kurang sabar ya mungkin ya. Kita butuh yang cepat-cepat gitu karena Benar. kalau lama menunggu lama sekali gitu ya. Jadi ini fast respon. Jadi misal Anda ingin konsultasi dulu nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa Mbak. Biasanya bahkan kita ada hitungan-hitungan khusus. Misalkan teman-teman kira budgetnya berapa, nanti kita yang aturkan deh.
Sudah diaturkan juga ya, Kita bisa aturkan dikelola dengan budget budgetnya. seperti itu, kita bisa di sini. Ini juga baru ada nih Mbak program ini. Jadi teman-teman buat yang misalkan ke Bukit Daun, nggak usah takut kalau misalkan budgetnya aduh kurang bagaimana dan sebagainya macam. Nanti bisa dijelaskan, nanti dari kita yang akan mengolah. Ibu dengan budget seperti ini nanti Ibu bisa dapat ini, dapat ini, dapat ini. Yang pasti kita akan kasih harga paling murah untuk teman-teman. Best deal lah pokoknya Best ya. deal lah pokoknya. Iya, jadi bisa dibantu semuanya oleh tim dari Kak Reno ya. Jadi pemirsa jangan khawatir karena berapapun budgetnya atau eventnya apapun dengan berapapun jumlah orangnya ya Kak, bisa dibantu diaturkan oleh tim dari Kak Reno. Oke Kak Reno, terakhir sebelum kita closing mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dari Kak Reno mewakili tim dari Bukit Daun. Mungkin ajakan nih supaya yuk dateng deh ke sini gitu. Silahkan. Ya, buat teman-teman, kami mungkin tidak seperti hotel lainnya. Kita mungkin penuh dengan kearifan lokal, penuh dengan budaya, penuh dengan alam. Tapi yang pasti kita ingin teman-teman itu di sini bisa buat memori bareng bersama-sama. Itu yang buat kami lebih bahagia daripada materi dan sebagainya macam. Silahkan, kalau misalkan memang ingin membuat memori lagi di sini, bisa ke Bukit Daun Hotel and Resort di Jalan Argo Wilis nomor 777, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Jalan Argo Wilis nomor 777 ya, 777 Kecamatan Semen. Jadi pemirsa, untuk Anda yang sedang memikirkan ingin weekend, menikmati weekend atau mungkin ada event atau lain sebagainya dan sedang berada di Kabupaten Kediri, pilihannya salah satunya, enggak satu-satunya pilihan ya, satu-satunya pilihan. Anda harus ke Bukit Daun Hotel and Resort. Oke, saya Thalia Rosy dan juga Kak Reno di sini dari Bukit Daun Hotel and Resort. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.